are able to perform very complex tasks. Ya, jadi komputer itu dapat menyelesaikan sebuah tugas yang sangat kompleks. Ya, but this ability is not innate. Tapi kemampuan ini bukan bawaan sebetulnya. Ya. Tetapi ya ini harus diprogramkan, harus dibuat. Ya, a computer's nature is quite different. Jadi keadaan sebuah komputer itu memang betul-betul berbeda. Ya, jadi it can execute only extremely simple operation. For example, a computer cannot understand the value of complicated mathematical function by itself. Jadi sebuah komputer itu tidak bisa memahami operasi matematika yang sangat kompleks ya dengan dirinya sendiri tanpa kita program ya, itu komputer ya tidak bisa apa-apa, apalagi mengolah operasi matematika yang sangat kompleks ya. Although this is not beyond the realism of possibility in the near future, imagine that you want to know, ya bayangkan saja Anda ingin mengetahui rata-rata kecepatan Anda ketika Anda dalam perjalanan panjang gitu. You know the distance, you know the time, you need the speed. Naturally, the computer will be able to compute this. Ya, sebetulnya ya seharusnya komputer itu bisa mengkalkulasi ya average speed-nya, karena Anda sudah tahu distance-nya, Anda sudah tahu waktunya, you need the speed, kamu membutuhkan kecepatannya. But the computer is not aware of such thing, distance, speed, or time. Therefore, it necessary to instruct. Ya, jadi kalau tidak diperintahkan, ya komputer tidak bisa apa-apa. Dia harus diperintahkan accept a number representing the distance, ya. Kemudian accept number representing travel time, jarak, ya. Kemudian travel time, kemudian divide the formal value by the letter and store the result in the memory. Kemudian membaginya, ya. Display the result. Nah, jadi dia nanti bisa meminta inputan distance-nya, dia bisa meminta inputan travel time-nya, kemudian membaginya, ya, kemudian menyimpannya di dalam memori, kemudian display, ya, mendisplaykan result-nya, ya. Itu kita harus harus memerintahkan keempat itu untuk dia bisa menghitung kecepatan rata-ratanya. Kalau tidak dihitung ya sama saja bahwa sebuah komputer itu tidak ada apa-apanya. Language is the keyword, ya sama dengan kita. Kalau saya berbicara bahasa Jawa, kemudian Anda berbicara bahasa daerah Anda, ya saya tidak paham, dan pembicaraan antara saya dengan Anda akan terjadi loss, ya, miscommunication. Sama dengan komputer, bahasa yang digunakan ya harus ya bahasa yang dipahami oleh manusia dan bahasa yang dipahami oleh komputer. Ya, natural language versus programming language, ya. Language is a mean, ya, and a tool for expressing. Jadi sebuah bahasa itu untuk mengekspresikan and recording thought, dan juga mengingat, ya, untuk bisa mengingatnya. There are many language all around us. Ya, kita ketahui bahwa banyak sekali bahasa yang ada di sekitar kita. Some of them require neither speaking nor writing. Ya, berapa kita itu malah membutuhkan speaking, ya, dibandingkan writing. Seperti body language, ya. It is possible to express your deepest feeling. Ya, makanya dalam sebuah
sebuah penelitian kualitatif, nanti ketika Anda memperoleh mata kuliah metodologi penelitian, yaitu ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif, ya. Kalau penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang bermain dengan angka dan statistik, ya. Tetapi kalau penelitian kualitatif itu juga itu tidak terlalu membutuhkan angka, tapi membutuhkan definisi keterangan-keterangan. Misalnya, ya saya ingin memperoleh memperoleh kebiasaan programmer itu seperti apa sih, kan gitu. Itu kan tidak bisa dikuantitatifkan, tapi Anda harus mengikuti pola hidupnya si programmer itu, atau kita bisa bertanya ya kepada programmer. Ya. Nah, misalnya ditanya apakah programmer suka mandi, kan gitu. Apakah programmer suka mandi pagi? Ya, kalau programmer jawab, ya saya suka mandi pagi, kan gitu. Serius, serius, kan gitu. Ekspresinya berbeda. Kemudian saya tanya lagi ke programmer yang lain, apakah Anda suka mandi pagi? Ya, saya suka mandi pagi. Gitu. Artinya kadang itu ya membutuhkan body language. Kita harus bisa membacanya, ya, membaca ekspresi dari apa yang kita tanya. Another language you use each day is your mother tongue. Ya, jadi ya Anda asalnya dari mana, sejak kecil bahasa yang digunakan apa, itulah yang disebut mother tongue. Ya. Sering disebut juga native speaker. Ya. Which you use to manifest your will and to ponder reality. Komputer have their own language too. Ya. Komputer juga mempunyai bahasa sendiri yang disebut sebagai mesin language, ya, which is very rudimentary. A computer, even the most technically sophisticated, is devoid of even a trace of intelligence. You could say that it's like a well-trained dog. It responds only to predetermined set of known command. Ya, meskipun komputer itu sangat-sangat kompleks, tapi dia bisa dilatih. Makanya sekarang yang saya sedang ngetrend itu mesin language, deep learning, ya, dan sebagainya. Ya, ini seperti kita melatih anjing atau melatih kucing. Kalau kita bilang ke anjing atau kucing duduk, gitu, kemudian dia belum mau duduk, kemudian kita bilang duduk, duduk dan sebagainya. Akhirnya ketika dia menemukan sebuah posisi yang kita maksud duduk, ya, kemudian kita kasih dia reward, ya, dia reward berupa makanan, maka ketika kita bilang duduk begitu, dia akan mencari posisi di mana ketika kita bicara duduk, dia akan dikasih makanan. Ya. Sama seperti seperti komputer, dia akan dilatih, ya, dengan deep learning, di mana dia diisi dengan pengetahuan dan pengetahuan. Ketika pengetahuannya sudah banyak, kita melakukan sesuatu, dia akan mengcombine pengetahuan yang yang sudah kita masukkan, ya, kemudian menuruti perintah yang kita maksud, ya. Kadang diperlukan seperti itu. Nah, ini nanti akan Anda pelajari, ini sebagai dasar dari deep learning, ya, Python. Kemudian a complete set of known command is called an instruction list. Ya, jadi complete, ya, satu set perintah, ya, itu disebut list instruksi. Sometimes, ya, disingkat EL. Different type of computer may vary depending of the size of their ELS, and the instruction could be completely different in different model. Machine language are developed by human, ya.
Jadi bahasa mesin itu ya tetap di-develop oleh human. Ya, kita next. Apa yang membuat atau menyusun sebuah bahasa? Pertama adalah an alphabet, ya, huruf, ya, a set of symbol used to build, ya, word of certain language, ya, seperti uh, Latin alfabet untuk English, Cyrillic alfabet untuk Rusia, kanji untuk Jepang dan sebagainya. Kemudian Alexis, ya, bukan Alexis ya, Alexis atau kamus, ya, kamus, ya, a set of word the language over its user, ya, the word computer, ya, misalnya komputer ya datang dari bahasa Inggris, ya. Tapi ketika kita kita tuliskan seperti ini CMOPTRUE, ya dia nggak akan ada di kamus, ya. Atau chat is present, ya, both in English and French dictionary, but their meaning are different, ya. Nah ini misalnya chat seperti ini ada di bahasa Inggris dan bahasa Prancis, ya, ada di kamus mereka, tapi artinya berbeda. Ketika kita menggunakan Python atau ketika kita menggunakan Java misalnya, atau kita menggunakan Visual Basic, mungkin ada word perintah yang sama, tapi ketika dieksekusi akan berbeda, ya, sama seperti chat itu, ya. Pertama alfabet, ya, kemudian Alexis, kemudian sintak, ya. Sintak itu a set of rule, formal, ya, satu set aturan, formal atau informal, written or fed intuitively, used to determine if a certain string of word from a valid synthesis. Ya, misalnya I am a Python, ya, bukan I a Python, I am is not, ya. Itu kan mungkin Alexisnya, ya, itu ada di, ya, sudah kata-katanya itu sudah masuk di Alexis, tetapi dia perlu sintak, ya, susunan yang benar, ya, I am a Python, ya. Tapi ketika kita tuliskan I a Python, am is not, mungkin tambah seperti itu, ya dia nggak akan jalan, ya, dia nggak akan jalan. Makanya itu selain alfabet, selain Alexis, juga butuh sintak, ya, sintak yang betul itu seperti apa. Kemudian semantik, ya, itu frase, make sense. I ate a donut, ya, saya sudah makan donat, ya. Ini susunannya sudah pas. Kemudian ada sebuah kata lagi, a donut at me. Ya, ini secara frase, ya, itu juga sudah betul, ya. Secara frase itu juga sudah betul, tetapi itu memiliki arti yang berbeda, ya. Ada alfabet, ada leksis, ada sintak, ada semantik, ya. Ini yang wajib Anda pahami, ya, alfabet, leksis, sintak, dan semantik. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita teruskan. Kemudian sekumpulan dari, ya, a program written in high level language, ya. Jadi nanti ada tingkatannya. Pertama adalah low level language, kemudian middle level language, kemudian high level language, ya. Kalau low level language itu betul-betul bahasa mesin
ya, bahasa yang digunakan oleh komputer. Ya. Tetapi ada yang sudah campuran, ya, misalnya ada di basic, ya, BASIC. Dulu ada pemrograman namanya basic. Itu middle level language. Kemudian ada high level language, yaitu bahasa pemrograman yang mendekati bahasa manusia. Ya, kemudian komputer ditulis, ya, program ditulis dalam sebuah bahasa. Nah, ini namanya ya source code. Kemudian compilation versus interpretation. Ya. Ya, tadi Anda sudah ketahui bahwa sebuah program itu mempunyai an alfabet, a leksis, a sintak, dan a semantik, ya kan? Anda tadi sudah ketahui bahwa alfabet itu bahasa Inggris, Latin alfabet itu bisa bahasa Inggris, kemudian apa itu tadi ya? Ada alfabetnya. Leksis itu dictionary, ya, semantik itu sintak, ya. Sintak itu urut-urutannya, semantik itu frasenya, ya. I ate a donut itu berbeda dengan donut at me, kan begitu. Meskipun secara sintak itu sudah betul dua-duanya, ya. Secara sintak sudah betul, tapi ketika dieksekusi, ya, itu tentunya akan menimbulkan, ya, arti yang berbeda. Kemudian compilation, ya. Compilation, the source program is translate once, ya. However, this act must be repeat as time you modify the source code by getting a file. Ya, ini kompilasi itu dia akan ditranslasikan, ya, dalam satu kesatuan, kemudian dia akan menghasilkan sebuah file, ya. Dia akan menghasilkan sebuah file. File itu nanti akan bisa dieksekusi, ya. Misalnya menghasilkan file exe, ya, dia akan dieksekusi di Windows, ya, containing the machine code. Now you can distribute the file worldwide. Ya, nanti Anda bisa mendistribusikan, ya. Anda bisa mendistribusikan file-file tersebut. Ini biasanya digunakan untuk program-program yang berbasis desktop. Ya, dulu ada Delphi, kemudian sekarang sedang ngetren yang namanya Sojo. Ya, Sojo. Ini coba saya lihatkan Sojo seperti apa. New type, ya, Sojo. Ini yang disebut ya, disebut compilation, ya. Nah, ini Visual Basic, ya, itu juga compilation, ya. Ini Sojo. Nanti di pemrograman dulu Anda sudah pernah ya mendapatkan, ya? Belum? Sudah mendapatkan pemrograman visual? Belum, Pak. Belum, ya. Nanti Belum, di Pak. pemrograman visual kalau saya yang mengajar akan ketemu yang namanya pemrograman Sojo, ya, dengan menggunakan tool Sojo. Kalau biasanya digunakan Visual Basic, ya. Ini dia bisa dikoneksikan dengan MySQL, ya. Ya, kemudian interpretation, you or any user of the code can translate the source program each time it has to be run. The program performing this kind of transformation is called an interpreter. Ya, ini program source code-nya, ya, itu bisa dijalankan atau bisa ditranslasikan kapan saja. Ya, ini sering digunakan, ya, pada pemrograman berbasis web interpretation. Contohnya ya Python, ya, dengan .py-nya, kemudian PHP dengan .php-nya dan sebagainya. Ya, kalau compilation itu dia
dijalankan satu kali, ya ditranslasikan satu kali, diterjemahkan satu kali, menghasilkan file, kemudian filenya bisa didistribusikan. Kalau yang interpretation, ya itu can translate the source code, the source program each time, ya kapan saja bisa dijalankan. Ya kemudian every time is intended to be executed, it also means that you cannot just distribute it the source code as is, ya. Ya, Anda tidak dapat ya hanya mendistribusikan source code-nya itu atau hasil dari source code, ya. Tetapi nanti yang mengeksekusi itu adalah servernya, ya, server side. Ya. Due to some very fundamental reason, a particular high-level language is designed to fall into one of these two categories. There are very few languages that can both compile and interpret it. Ada juga bahasa pemrograman yang bisa berperan sebagai compile dan juga bisa menginterpretasikan, ada. Ya. Usually a programming language is projected with this factor in its constructor. Mine will be ya Anda yang akan putuskan ya ini akan dikompil atau akan diinterpretasikan. What does the interpreter actually do? Yeah, let's assume once more that you have written a program. Now it exists as a computer file. A computer program is actually a piece of text. Ya, jadi ya asumsikan Anda sudah ya mempunyai atau sudah menulis ya sebuah program. Ya, ini it exists as computer file. A computer program is actually a piece of text, ya hanya satu lembar teks saja. So the source code is usually placed in text file. Ya biasanya ditulis hanya pada sebuah text file, sama dengan PHP dengan Notepad plus-plusnya itu. Ya. It has to be pure text, betul-betul pure text, without any decoration like different font, color, embed, image, or other media. Now you have to invoke the interpreter and let it read your source file. Ya, Anda hanya bisa membaca dan sebagainya. Ya. The interpreter read the source code in a way that is common in Western culture. Ya. Interpreter itu membacanya dengan gaya Barat, ya, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ya, hati-hati. Ya, nanti dikira ya mungkin ada yang di Timur Tengah sana bahasa pemrogramannya ditulis dari kanan ke kiri karena alfabetiknya itu menggunakan bukan alfabetik dari Inggris tapi dari Arabic ada. Ya. First of all, interpreter check if all subsequent line are correct. Ya, pertama dia akan mengecek apakah semua line, semua baris itu sudah betul atau belum. Kalau dia menemukan kesalahan, ya dia akan menyampaikan report error message. Ya. The interpreter will inform you where the error, ya dia akan menyampaikan errornya, lokasinya di mana dan apa penyebab error itu. Ya, however, the message may be misleading as the interpreter is not able to follow your exact intention. Kadang pemikiran kita itu berbeda, ya, berbeda dengan apa yang harus diterjemahkan atau diinterpretasikan ya oleh komputer, ya, karena Anda juga harus memperhatikan yang namanya semantik, ya, semantiknya, kemudian ya macam-macam itu yang tadi 4 itu ya. Nah kalau tidak memperhatikan, ya tadi misalnya I ate donut, saya sudah makan donat, ya, tapi Anda menulisnya donut ate me, nah maka yang dilakukan ya Anda menginterpretasikan ini seharusnya saya makan donat.
tetapi Anda tulis do not add me gitu. Ya, secara susunan dan sebagainya itu sudah betul, tapi secara frase ya itu diartikan berbeda dengan diartikan berbeda oleh komputer, maka yang dilakukan juga akan berbeda, yang dihasilkan juga akan berbeda. If the line looks good, the interpreter tries to execute. Ya, kalau semuanya sudah terlihat bagus, ya maka the interpreter tries, ya mencoba untuk mengeksekusinya. Ya, usually execute separately, so the trio read, check, execute. Ya, nah, ini akan dilaksanakan ya, can be repeated many times. Ya, jadi jelas dia akan membaca, mengecek, kemudian mengeksekusinya. Kalau read and check-nya itu sudah betul. Ya, ini advantage dan disadvantage-nya dari compilation. Ya. The execution of the translate code is usually faster. Ini lebih cepat ya, karena dia hanya dibungkus satu kali saja, kemudian menjadi file dan dia bisa distribusikan. Only the user has to have the compiler. The end user may use the code without it. Ya, Anda sebagai pemiliknya, pemilik dari program itu mungkin hanya Anda yang bisa mengkompilasinya, ya, tetapi end user itu hanya mempunyai kodenya saja, ya. Ya, mungkin kalau menemukan kodenya ya dia tidak bisa menjalankan tanpa dikompilasi. The translated code is stored, ya, using machine language, ya, kode translasi itu disimpan di menggunakan using ya machine language. As it very hard to understand it, your own invention and programming trick are likely to remind your script. Ya, ini bisa dijaga kerahasiaannya. Ya, disadvantage-nya ya the compilation itself may be a very time consuming process. Ya, you may not be able to run your code immediately after any amendment. You have to have as many compiler as hardware platform you want your code to be run. Ya, jadi membutuhkan waktu yang lebih lebih lama ya dibandingkan ya prosesnya consuming proses dibandingkan interpretation, ya. Kenapa? Ya, karena begitu begitu kode dijalankan, ya Anda tidak bisa menginterupsi prosesnya. Ya. Interpretation, you can run the code as soon as you complete it. There are no additional phases of translation. Ya, Anda bisa langsung menjalankan kodenya itu ya sampai segera sampai komplit sampai selesai ya sampai selesai. There are no additional phases of translation. The code is stored ya using programming language. Ya. Kode itu disimpan menggunakan programming language, not the machine language. Ya. This means that it can be run a computer using different machine language. You don't compile your code separately for each different architecture. Ya, jadi ketika Anda menjalankan program hasil dari interpretation, ya, Anda program tersebut bisa dijalankan di semua mesin, ya, ada Apple, ya, kemudian ada Windows, Linux dan sebagainya, asal mempunyai browser, ya. Tapi kalau yang compilation, ya, itu ya Anda codingnya di mana? Di Visual Basic, ya, di Visual Basic, ya nanti jalannya hanya di Windows saja. Atau Sojo itu nanti ketika akan melakukan kompilasi, itu Anda akan ditanya, ya, ini file yang dihasilkan itu file yang akan di run di mana? Apakah di Windows, apakah di Mac OS atau di Linux, ya? Ya, tentunya akan berbeda, ya, file yang dihasilkan. Kalau file yang dihasilkan
kita sudah destinasikan, kita destinasi untuk dijalankan di mesin, ya kita dedikasikan di mesin Mac OS, kemudian kita pindah ke Windows, ya dia tidak akan jalan. Dia membutuhkan kompilasi lagi, sehingga destinasi mesinnya itu adalah Windows, misalnya seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan dahulu? Saya sebentar. Oh, ini ada Disnatalis ya. Anda diundang Disnatalis nggak online? Belum tahu. Belum, Mbak. Belum ya. Ini ada undangan Disnatalis ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, dengan tidak mengurangi mengurangi kenyamanan, Anda diizinkan untuk minum, tapi jangan makan ya. Minum boleh, tapi makan boleh, tapi harus dibagi satu kelas. Baik, Pak. Kalau minum nggak apa-apa. Ya, setelah kita memahami yang namanya bagaimana sebuah program komputer itu bekerja, ya. Nah, ini kita masuk ke Python. Ya. Python, ya apa itu Python? Ya, Python itu sudah digunakan secara meluas, ya. Interpreted, ya. Ini interpreted ya, bukan compilated, ya. Apalagi ya ini sudah object oriented juga, apalagi complicated. Nah, kalau complicated ya enggak lah ya. Nah, ini orangnya complicated. Kalau di komputer itu hanya ada dua, ya, interpreted dan compilated, bukan complicated. Ya, jadi mengkompilasi dan menginterpretasi. Nah, Python itu interpreted, ya, interpretation, object oriented, ya, berbasis object oriented, and high level programming language with dynamic semantic. Use for general purposes programming. Semantik itu secara urut-urutan ya. And while you might know the Python is a large snake, ya, Anda sekarang kan taunya Python itu adalah snake, ya, ular yang sangat besar. The name of the Python programming language, ya, sebetulnya nama dari Python programming language itu datang dari program televisi yang sudah sangat tua, ya, di BBC. Ya, namanya Monty Python Flying Circus. Nah, ini diambil dari situ. At the height of its success, the Monty Python team were performing their sketches to live audience across the world, including the Hollywood Bowl. Since Monty Python is considered one of the fundamental nutrient to a programmer, the other being pizza. Ini dianggap nutrisi Monty Python. Python creator name the language is honor of the TV show. Ya, jadi Python creator menamakan bahasa pemrogramannya itu sebagai penghormatan untuk sebuah program televisi. Siapa yang menuliskan Python? Yang menuliskan Python itu namanya Guido van Rossum, ya, lahir tahun 1956 di Haarlem, Nederland, ya, Belanda. Of course, Guido van Rossum did not
develop and involve ya all the Python component. Ya tentunya tidak hanya dia yang membangunnya ya, tapi inisiatornya ya. Karena ini open source ya, maka pengembangannya dikerjakan oleh komunitas-komunitas ya. Enaknya kalau di komunitas kan seperti itu, update ya, kita tidak membayar apapun. The speed with which Python has spread around the world is result of the continuous work of thousands ya, dikembangkan oleh ribuan programmer, tester, user, ya, dan entusias ya, yang orang-orang yang entusias saja. But it must be said that the very first idea ya, tapi dapat dikatakan bahwa ide pertamanya itu dari Van Rossum itu, Guido van Rossum. Ya tadinya a hobby programming project, the circumstance in Python. Ini sejarahnya nanti bisa Anda baca sendiri. Ya. Target tujuan dari Python ya, di tahun 1999 Guido van Rossum yang mendefinisikan ya goal dari Python, yaitu easy and intuitive language, open source ya, understandable ya, mudah dipahami ya, kemudian suitable for everyday task. Nah, ini bayangan kita itu Python itu bayangannya Guido van Rossum, tujuannya itu seperti itu. Pokoknya mudah untuk apapun, open source ya, mudah dipahami dan sebagainya. Apa yang membuat Python itu spesial? Easy to learn, easy to teach, easy to use, easy to understand, easy to obtain, install and develop and deploy. Jadi ya yang isi-isi saja. Ya, ini di sini tidak ada yang sukar ya, tidak ada yang sukar. Nanti yang namanya Sukardiono diganti Mudahjono. Kalau ada nama seorang, kenapa kamu namanya Sukardiono? Mungkin karena sukar. Mungkin diganti saja dengan Mudahjono. Nah ini kalau Python itu ya Mudahjono. Ya, mudah dipelajari, mudah untuk diajarkan, mudah digunakan, mudah ya dipahami, ya, obtain, install, didapatkan, diinstal, dideploy dan sebagainya. Pokoknya yang mudah-mudah saja. Nah, rival dari Python itu ada Perl. Ya, ini ditulis oleh Larry Wall, atau ada Ruby. Ya, ini oleh Yukihiro Matsumoto, ya, orang Jepang kalau lihat namanya. Kemudian kenapa Python? Despite Python growing popularity, there are still some niche where Python is absent. Ya, yang tidak dimiliki oleh Python, ya, itu dia bukan low-level language dan application for mobile device. Ya. Jadi mungkin suatu saat akan masuk sini ya, application for mobile device. Tapi untuk saat ini belum bisa untuk application mobile device. There is more than one Python, ada lebih dari satu Python ya. There are two main kind of Python ya. Ada Python 2, ada Python 3 ya. Python 2 ya is an older version of the original Python. Its development has since been intentionally stalled dan sebagainya. Kemudian yang paling baru ya itu Python 3. To be precise, the current version of the language is going through its own evolution paths, creating its own standard dan habitnya. Jadi sekarang sudah sampai ini
Python 3.8. Ada juga Python ya, alias CPython ya. Berapa apa itu distronya ya, ada CPython. In addition to Python 2 and Python 3, there is more than one version of each. Ya. Ada yang mengembangkan di masing-masing komunitas. Ada CPython, ada Cython, bukan setan ya, Cython. Cython is one of possible number of solution to the most painful of Python trait in the lack of efficiently. Large and complex mathematical calculation may be easily coded in Python. Much ya, lebih mudah ya dibandingkan bahasa C. Kemudian ada Jython, ya ada Jython, ada PP, ada RPython. Ya. Ini distro-distronya. Ya, bagaimana mendapatkan Python? Ya, Anda silakan download di sini. All non-Linux user can be download a copy. Ya, python.org/download. Ya. Silakan kalau mau di-download. Ya. Tapi nanti di sini ya itu sudah disediakan ya, disediakan Python environment ya, environmentnya Python ya, memakai yang namanya sandbox ya, memakai yang namanya sandbox. Nah, ini nanti sandbox kita akan pelajari juga. Nah, downloading and installing ya, tinggal main klik saja dia sudah jadi ya. Nah, ini tinggal dijalankan ya, starting your work with Python. Ya, tinggal Anda jalankan saja. Ya, nanti how to write and run ya, nanti tinggal ya, ini ada kayak notepad-nya ya, environment-nya seperti notepad. Ya, tinggal print ya. Ini untuk menampilkan tulisan his ya di layar. Ya, idle itu tinggal file open point dan sebagainya. Ini sudah apa ya? Sudah jamak di mana-mana. Ini kalau ada kesalahan ya dia akan mengeluarkan error message ya. Untuk mengetes pemahaman Anda, silakan Anda buat video ya. Buat video yang PE1 modul 1 kuis ya. Waktu Anda 15 menit nanti dibuat dibuat video, kemudian video itu nanti diupload di YouTube ya. Anda buat channel misalnya Farhan Python gitu. Nanti tugas-tugasnya karena banyak saya minta untuk dibuatkan YouTube ya, misalnya Farhan Python nama channelnya. Nah, ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang seperti ini tadi. Nah, tadi share ya, modul 1 kuis. Oke, silakan Anda kerjakan ya. Silakan Anda kerjakan modul 1. Kemudian batasannya nanti sampai jam 12 ya. Jam 12 silahkan ketua kelas membuat drive Google, kemudian link YouTube-nya, nama dan link YouTube ya sudah ada di situ. Jadi di drive nanti misalnya ada folder Farhan Prasetyo, ada folder Zakaria Umar, ada folder
Bagas Suryo, dan sebagainya. Nanti di dalam folder-folder itu, disitulah Anda meletakkan tugas-tugasnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Itu maksudnya dibikin video itu di screen recorder atau gimana, Pak? Ya, di screen recorder, betul. Di screen recorder, kemudian itu kan jadi saya tahu ya itu proses Anda mengeklik sampai nanti Anda dapat nilai berapa itu saya tahu. Itu nggih? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Noval. Ya, saya akhiri sampai di sini. Silakan dikerjakan tugas Anda. Saya tunggu sampai jam 12. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Nanti presensinya saya hitung dari ini ya, dari yang mengumpulkan tugas sebelum jam 12.